insya Allah akan terjadi. Sebelum pelantikan, Pak? Sebelum pelantikan? Mudah-mudahan. Bahkan udah terjadi ya Pak? Di Bandung, bener gak tuh Pak? Bener nggak Pak? Pokoknya insya Allah akan terjadi sebelum pelantikan. Nanti kalau kejadian ya pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu menunjukkan siklus politik baru. Ada simbol yang penting ingin diraih oleh kedua belah pihak. Di satu segi Ibu Mega memperlihatkan kedekatannya dengan Pak Prabowo yang nggak akan terganggu dan menunjukkan pada saat yang bersamaan kedekatan itu artinya mengeliminasi ya intervensi atau masuknya atau apapun istilahnya Pak Jokowi ke dalam kekuasaan Pak Prabowo. Saat yang bersamaan juga Pak Prabowo ingin memberi gambaran kepada publik bahwa beliau sebagai presiden terpilih benar-benar adalah presiden yang tidak bisa ya diintervensi, diarahkan dan sebagainya oleh kepentingan tertentu, oleh kelompok tertentu, apalagi oleh keluarga tertentu. Dalam konteks itu maknanya satu tidak ada masalah mereka berdua atau beliau berdua, kedua adalah dalam konteks tertentu ya memungkinkan PDIP untuk bisa saja ke depan bisa merapat ke pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi komunikasi antara para tokoh bangsa ini jika pun nanti akan terjadi itu tidak lepas dari koridor terkait dengan situasi kenegarawanan beliau berdua. Tidak ada posisi terkait dengan pembahasan-pembahasan yang sifatnya pragmatis, sifatnya transaksional, sifatnya bagi-bagi jabatan yang saya rasa itu tidak dilakukan oleh politisi dan negarawan sekelas Ibu Mega dan Pak Prabowo. Halo, selamat malam pemirsa. PDIP dan Gerindra meyakini pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dan Pak Prabowo Subianto akan terjadi sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Setelah tertunda lama, akankah pertemuan keduanya terwujud kali ini? Lalu apa untung rugi pertemuan ini bagi Mega dan Prabowo di masa pemerintahan ke depan? Mungkinkah pertemuan ini menandakan ada ancang-ancang Prabowo yang ingin lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi? Bersama saya Afiani Malik, inilah Panggung Demokrasi jelang pelantikan Prabowo bertemu Megawati. Baik pemirsa, untuk mengulasnya sudah hadir di sebelah kanan saya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman. Bang Habib, halo, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Bang Silvester Matutina. Bang Silvester, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan pakar komunikasi politik Bang Effendi Gojali. Bang Egy, halo, selamat malam. Di sebelah kiri saya perkenalkan sudah ada juru bicara PDIP Mas Guntur Romli. Mas Guntur, halo, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan satu lagi pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Mas Adi Praetno. Bapak-bapak, Mas Adi, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Kita akan bahas lebih jauh soal wacana pertemuan Prabowo dengan Megawati. Saya akan ke pihak Gerindra terlebih dahulu. Bang Habib, ini pertemuannya setelah tertunda lama ya. Wacananya dari April, apakah akan segera terwujud benar sebelum pelantikan tanggal 20 Oktober, Bang Habib? Saya tidak dalam kapasitas ya menyampaikan informasi, tapi sama-sama kita saksikan tadi Pak Sekjen Gerindra Pak Ahmad Muzani menyatakan hal tadi ya. Nah, cuma memang pertemuan-pertemuan seperti ini biasanya memang bisa saja terjadi dadakan. Jadi wacananya sudah agak lama, tetapi teknis pelaksanaannya bisa saja terjadi dadakan. Saya mengacu kepada pertemuan-pertemuan sebelumnya antara Pak Prabowo misalnya dengan Ibu Megawati berapa kali pertemuan, lalu Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ketika kita masih berseberangan kubu ya. Itu mungkin sih sudah dirancang lama, tapi teknis pelaksanaannya itu yang bisa mendadak. Iya, mendadak. Apa yang kemudian kalau sekarang ada hambatan komunikasi atau ternyata tinggal menentukan harinya? Kalau dadakan tetap harus juga janjian kan? Ya, menurut saya ya secara teknis nggak ada masalah, nggak ada handicap apapun untuk terjadinya pertemuan antar Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Cuma memang kemarin kan kita tahu proses penentuan rekomendasi calon pilkada itu semua ketua umum partai pastinya super sibuk ya. Sampai saat ini sebetulnya hanya sedikit menurun ya kesibukannya ya. Jadi
dua tokoh yang sama-sama bertanggung jawab atas institusi yang besar. Ya. Sehingga nggak gampang. Tambah lagi eventnya sekarang ini event pilkada serentak di seluruh provinsi dan kabupaten. Ya, yang menginisiasi apakah Pak Prabowo atau dari Biasanya Ibu Mega? dua arah yang seperti itu bisa terjadi. Jawaban yang kita nantikan kalau kemudian saya juga mengutip statement dari rekan-rekan PDIP, Mas Romli, bahwa Ibu Megawati merespon positif pertemuan ini. Maknanya bahwa sebenarnya juga tidak ada hambatan komunikasi dari Ibu. Tinggal apa lagi kalau dari pihak PDIP? Ya, kalau saya mau mengutip dari Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto yang saya nemani waktu ada diskusi di Hutan Kayu minggu lalu, ya sepertinya akan ada pertemuan sebelum pelantikan ya, tanggal 20 Oktober. Dan itu juga akan menguatkan apa yang disampaikan oleh Mas Ahmad Muzani dari Sekjen Gerindra bahwa itu akan ada pertemuan. Tapi sampai sekarang kami masih belum mendapatkan informasi harinya kapan, jamnya kapan. Karena kan sampai sekarang juga Ibu Mega masih di luar negeri, ada lawatan ke Rusia mendapatkan doktor honoris causa dan juga ziarah ke makam Imam Bukhari di Uzbekistan. Tuh, jadi masih menunggu kepastian belum ada soal hari kapan pertemuannya, tapi isyarat bahwa itu pertemuan akan terjadi pada tanggal 20 Oktober sebelum 20 Oktober itu mungkin bisa terjadi, tapi kapannya itu kami masih belum mendapatkan Tapi informasi. PDIP yakin bahwa sesuai dengan ini kan statementnya sama, Mbak Puan sama Pak Ahmad Muzani mengatakan pokoknya akan ada pertemuan dalam waktu dekat, lalu kemudian satu lagi sebelum 20 Oktober itu pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden. Ya, kalau saya tidak salah dengar ya, yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan. Tapi Mbak Puan juga ngomong kayak gitu, Mas bahwa Romli. sebelum 20 Oktober akan ada pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Oke, sebelum saya masuk kemudian ke para pengawat politik, ada kemudian perbedaan karena terakhir ternyata Bang Dasko mengatakan bahwa belum ada waktunya. Kita simak bersama statement dari Dasko berikut ini. Jadi kita juga bingung, jadi orang luar lebih banyak tahu gitu loh bagaimana pertemuan itu, tanggalnya kapan. Nah sementara Pak Prabowo saat ini masih konsentrasi untuk membuat nomenklatur dan kemudian melakukan profiling orang per orang yang akan duduk di kabinet. Nah, sehingga kita belum memastikan jadwal pertemuan baik dengan siapapun yang tentunya nanti akan ada jadwal tersendiri, tapi kemudian akan diputuskan apakah kemudian dalam waktu dekat atau tidak dalam waktu dekat. Ya justru makanya saya juga bingung gitu loh. Kita aja yang di dalam belum tahu tanggalnya. Insya Allah akan terjadi. Sebelum pelantikan, Pak? Sebelum pelantikan, Mudah-mudahan. bahkan udah terjadi ya Pak katanya Pak. Di Bandung, bener gak tuh Pak? Bener nggak Pak? Pokoknya insya Allah akan terjadi sebelum pelantikan. Oke, ini menarik. Jadi Bang Habib, kita harus berpegang pada statementnya Bang Dasko yang mengatakan justru Pak Prabowo itu lagi sibuk urus kabinet. Jadi belum tahu, bahkan ada kok bisa orang luar lebih tahu dari kita yang internal. Atau Pak Muzani yang bilang sebelum pelantikan tanggal 20 Oktober. Ya saya juga bingung kenapa dipertentangkan dua statement yang sama-sama normatif tersebut ya. Kan Loh, Pak tapi Muzani itu beda loh Bang ya Habib. silakan, tapi menurut saya sih tidak bertentangan. Kita juga nggak bisa bertengkar lagi nih apakah bertentangan atau tidak. Menurut Anda ya, itu tidak menurut bertentangan? saya nggak bertentangan ya. Pak Dasko bilang kan belum ada infonya kapan pelaksanaannya ya. Pak Muzani bilang insya Allah ya akan terjadi pertemuan. Kurang lebih kan hal yang sama, cuma teknisnya belum ketemu diketahui. aja gitu. Yang tanggalnya. itu yang saya lihat ya. Oke. Kalau lihat dari komunikasi politik gitu, Bang Ege, bagaimana melihatnya soal pertemuan ini? Lebih senada sebenarnya statementnya Pak Ahmad Muzani dengan Mbak Puan atau Mas Hasto? Karena ada Sylvester, saya Kenapa kalau ada Bang Sylvester? Nggak lucu, karena saya cerita parsimoni judulnya. Yaitu kalau banyak pilihan, kita pilih yang paling sederhana, yang tidak bertele-tele. Satu, kenapa sih tidak bisa ketemu gitu, ya kan? Kelindan apa yang terjadi sebelumnya? Kenapa? Soal waktu tadi katanya. Bukan waktu dong. Oh, kalau bukan. parsimoninya bukan waktu. Lalu yang kedua, kenapa harus
bergegas, harus segera. Lalu manfaatnya apa buat bangsa kah, apa buat masing-masing. Nah, kelindan yang pertama, kalau saya urai agak cepat, yaitu bahwa kan sebetulnya kalau ini mesra kok ini saya ingat makan nasi goreng nih kalau nggak salah waktu itu ya. Ada celemek dan segala macam. Tapi poin yang lebih penting kan salah satu persoalan itu pernah diungkit soal batu tulis. Tapi itu kalau menang katanya begitu ya. Nah, sesudah itu ternyata yang menarik kelindannya adalah ketika tidak dicalonkannya Pak Prabowo, yang dicalonkan Pak Jokowi justru. Iya. Ya kan? Jadi, apakah itu kemudian berkaitan dengan ini? Terus dikit lagi. Sesudah itu yang terjadi, kan Pak Prabowo menang antara lain karena didukung Pak Jokowi. Yang meninggalkan PDIP. Nah, kelindannya kan jadi unik di situ. Dia jadi banyak. Terserah Anda lihatnya yang mana ya, parsimoni aja. Nah, di tengah-tengah, kenapa harus segera? Kalau saya berharap iya. Jadi seperti tadi mudah-mudahan kata Pak Mujani itu, iya dong semakin cepat orang ketemu semakin baik. Tapi mengingat waktu kata Dasko tadi ya mungkin ada pilkada dan lain-lain. Cuma yang untung siapa? Nah, saya belum sampai itu ke kalimat tadi yang diucapkan. Jangan dibahas dulu, yang untung. Ujungnya itu cuma mengatakan. Nanti dulu komunikasi politiknya menurut Bang Ege gimana? Apakah kemudian melihat gesture dan kalimat yang disampaikan bahwa pertemuan ini akan terjadi sebelum pelantikan? Saya berharap ya, dan rasanya bisa. Habib kan pertemuan ini kan bisa diatur tidak juga seperti sebuah pertemuan yang formal kan? Ketemu di bandara pas pulang besok misalnya bisa juga. Kalau kebetulan ketemu atau apa, tapi intinya kan pertemuan ini sesuatu yang diharapkan lah. Ini orang-orang besar bener kok. Makna dari politiknya Mas Adi bahwa kemudian antara bertemu atau tidak wacananya sudah bergulir dari April sampai sekarang juga bisa dikatakan selalu gitu kan, masih mencari waktu yang baik, pertemuan dua tokoh bangsa. Kapan yang benernya aja? Ya kalau mau jujur secara politik ini kan semakin menegaskan betapa sebenarnya Prabowo itu dengan semua pihak, termasuk dengan Megawati nggak ada persoalan apapun. Dari segi PDIP sebenarnya ini diamplifikasi berulang-ulang. Megawati, PDIP itu nggak ada persoalan dengan Prabowo. Yang ada persoalan itu dengan Jokowi. Nah bagi saya, kalaupun toh pertemuan ini segera dilakukan, tidak harus serta-merta dimaknai soal kemungkinan PDIP menjadi bagian dari kekuasaan politik pemerintah. Kejauhan. Terlampau jauh. Jadi kiamat masih ada di Belanda di sana. Agak ini sulit. lembar pertama dulu ya. Ini soal komunikasi. Ini lagi dari saya. Bayang-bayang aja belum dia sudah kerja sama. Karena begini, ada psikologi politik di mana pendukung Prabowo yang ada di Kim saat ini, memang ada kecenderungan, memang menginginkan PDIP tak menjadi bagian di dalamnya. Begitupun basis konstituen PDIP yang sepertinya per hari ini pun juga tidak mau dan tidak happy kalau PDIP menjadi bagian kekuasaan dari Prabowo Subianto. Ini kan soal residu Pilpres 2024 yang belum sepenuhnya selesai. Cuman yang menarik Afi, kalau betul pertemuan ini terjadi sebelum Pilpres, ini kan publik, saya lah khususnya ingin mengatakan bahwa sepertinya Pak Prabowo itu ingin menegaskan sebagai presiden terpilih dan tak lagi misalnya ada ya kekhawatiran soal bagaimana perasaan Pak Jokowi yang kemudian akan melihat pertemuan ini akan terjadi. Dulu kenapa pertemuan ini tidak segera terjadi? Mungkin Prabowo ini rada nggak nyaman perasaannya menjaga perasaan Pak Jokowi yang memang harus diakui secara politik saling bertabrakan dengan Megawati sekarang dan nggak PDIP. merasa bahwa lebih ringan untuk tidak perlu menjaga perasaan Pak Jokowi dalam itu? Lagi. Jadi dalam konteks itu sepertinya Prabowo ingin menegaskan bahwa sebagai presiden terpilih, kalau ada keputusan dan keinginan secara personal ingin dilakukan harus dilakukan. Karena apapun, kalaupun toh bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, secara politik tidak akan mempengaruhi situasi apapun kok. Jadi nggak ada dampaknya. Ini pertemuan biasa-biasa saja. Dan Bang Guntur juga nggak terlampau kelihatan tertarik kayaknya bergabung dengan PDIP minimal per hari ini ya. Entah di kemudian hari saya nggak tahu. Soal kemudian tadi menarik kata bahwa menjaga perasaan Pak Jokowi, bahwa nanti ada pertemuan ini menurut Anda apa? Adakah kemudian memang pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo atau Pak Prabowo masih jadi perpanjangan tangan dari Pak Jokowi, ya, saya baik kira, sebagai menteri maupun presiden kalau terpilih? saya melihat Prabowo itu secara pelan sudah menunjukkan sebagai presiden terpilih ya dalam setiap keputusan politiknya. Dalam konteks itulah pertemuan ini jika betul dilakukan, ya sebenarnya untuk menegaskan betapa Prabowo sebagai presiden memang sudah mulai punya portofolio politik yang memang tidak bisa lagi dikaitkan dengan siapapun. Bahwa Prabowo sebagai presiden definitif, semua akselerasi politiknya sangat tergantung oleh Prabowo bisakah kita sendiri. bilang bahwa ingin lepas dari bayang-bayang Jokowi? Sebelum saya ke Bang Silverstone. Ya tentu tidak harus lepas dari Pak Jokowi. Sebagai presiden terpilih saya merasa Prabowo itu adalah presiden yang saya kira tidak bisa didikte dan diintervensi dikendalikan oleh siapapun. Diintervensi dan didikte oleh siapapun. Lepas ya, tapi tidak dari bayang-bayang gitu ya. Karena begini. Kan lepas dari Pak Jokowi, tapi tidak dari bayang-bayang. Bang, harus dilihat Prabowo ini adalah tentara. Ada kalanya memang Prabowo ini paham betul kapan harus baris berbaris. Tapi kalau diberikan sebagai
amanah sebagai pemimpin tahu betul kapan harus memimpin. Setuju. Bahwa Prabowo menjaga hubungan baik dengan Jokowi, dengan SB dan Mega, ya. Tapi kalau mengintervensi, apalagi ingin membayang-bayangi, nanti dulu. Rasanya nanti dulu. Nah, itu bukan Prabowo. Saya minta tanggapan Bang Silver, kalau kemudian banyak pihak yang melihat bahwa justru tembok tebal pertemuan itu mungkin yang kemarin-kemarin nggak terjadi, salah satunya adalah relasi hubungan Pak Jokowi dan Bu Mega yang kurang harmonis. Ya, terima kasih. Jadi gini, kita tahu bahwa Pak Jokowi ini orang yang mempunyai jiwa yang sangat besar. Dan beliau juga dalam beberapa hal mengatakan bahwa beliau menghormati Ibu Megawati termasuk Pak Prabowo. Jadi intinya mengenai nantinya Pak Prabowo dan juga Bu Mega akan ketemu, saya yakin Pak Jokowi akan senang dan bahagia. Termasuk kita anak-anak bangsa. Karena kita melihat bahwa ini adalah suatu kebaikan buat bangsa kita ya. Kita lihat Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa beliau tidak ikut dalam penentuan kabinet. Itu di dalam beberapa kesempatan beliau ngomong, termasuk secara pribadi saya ketemu beliau, saya sampai pernah bertanya 3 kali masalah menitip-nitip menteri. Dan Presiden Jokowi mengatakan bahwa beliau sangat menghormati hak prerogatif dari Presiden Prabowo. Presiden terpilih Pak Prabowo ya. Dan Pak Prabowo sendiri pun mengatakan dalam berbagai kesempatan juga bahwa Pak Jokowi tidak pernah mengintervensi atau menitipkan nama-nama itu. Jadi mungkin itu bukan lewat Pak Prabowo tapi lewat anaknya yang Wapres terpilih. Karena kan Wapres juga harus ikut bagian dalam menyusun karena kabinet. Presiden Jokowi itu pernah mengatakan bahwa beliau pernah juga dititipin gitu loh. Waktu beliau menjabat kemarin-kemarin ya 2014-2019 dan itu nggak enak menurut beliau. Jadi kalau saya melihat dari yang ada, Pak Jokowi ini sangat menghormati Pak Prabowo dan sayang juga dengan Pak Prabowo. Saya yakin ketika Pak Prabowo dan Bu Megawati ketemu, Pak Jokowi malahan mendukung gitu. Akan nyaman untuk Pak Jokowi sendiri tidak pernah menceritakan kejelekan Ibu Megawati. Itu dulu kita garis bawah ini. Belum pernah ini. Ya, walaupun mungkin ada bahasa dari sementara orang ya yang istilahnya memfeta kompli Pak Jokowi dengan Bu Mega, tapi sampai hari ini Pak Jokowi tidak pernah mengatakan yang jelek mengenai Ibu Mega. Dan Anda melihat bahwa ini apakah pertemuan ini akan mempengaruhi hubungan antara Pak Jokowi dan Bu Mega menjadi lebih baik? Mudah-mudahan iya. Mudah-mudahan iya. Kita minta pendapat dari Mas Guntur. Apakah kemudian pertemuan ini bisa menjadi jembatan untuk memperbaiki hubungan Pak Jokowi dengan Bu Mega, atau ternyata sebaliknya ini kemudian membentuk koalisi atau komunikasi baru antara PDIP dan Gerindra? Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Maka kemudian saya tanya kan, ini di hadapan Pak Komar, apakah betul mau maju sebagai calon wakil presiden? Kan intinya dijawab tidak. Bahkan Mas Gibran menegaskan, saya lahir dan besar di PDI Perjuangan, Bapak saya akan berakhir tahun depan, kalau saya tidak berlabuh ke PDI, saya kemana lagi? Maka saya tidak mencalonkan sebagai wakil presiden. Nah, di dalam politik, seorang politisi itu diukur, itu kan dari satunya kata dan perbuatan. Ketika apa yang disampaikan sudah tidak bisa dipercaya, apakah kita bisa mempercayai lainnya? Dan itu kan artinya udah beberapa kali kan berbohong. Padahal seorang pemimpin itu mengapa? Dalam filosofi pemimpin itu kejujuran dari seorang pemimpin itu menjadi hal yang sangat penting, yang menjadi ukuran kepribadian seseorang. Baik, Pak Mirsa, kami lanjutkan. Mas Romli, saya minta tanggapan Anda dari kemudian menjawab statement dari Bang Silver yang mengatakan bahwa sepertinya Pak Jokowi akan nyaman dengan pertemuan jika terjadi antara Bu Mega dengan Pak Prabowo, dan statement Mas Hasto kayaknya masih ada lukanya gitu PDIP ini untuk ke Pak Jokowi dan keluarga. Ya, kalau kami PDI Perjuangan sudah nggak memikirkan Pak Jokowi ya. Ya karena Pak Jokowi udah nggak memikirkan PDI Perjuangan ya kan. Buat apa kami pikirkan ya? Kalau tadi misalnya dikatakan banyak sekali yang beralasan, iya bahwa misalnya tidak bertemu selama ini antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega, itu kan secara prinsip kan Bu Mega kan ingin menghormati konstituen.
pemilihnya Ganjar Mahfud. Apalagi ada kompetisi ya dalam Pilpres. Habis selesai kan nggak bisa tiba-tiba langsung bertemu. Nanti masyarakat di bawah kan melihat seperti apa. Padahal yang dilakukan oleh PDI Perjuangan adalah bagaimana tetap menjaga demokrasi, kemudian menjaga suaranya konstituen kami dengan misalnya melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi ataupun ke pengadilan. Jadi ini proses-proses itu yang menjadikan bahwa pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu tidak pernah terjadi, belum bisa terjadi. Bukan karena faktor Jokowi atau ada apa di situ, enggak. Karena kita harus melihat secara prinsip bahwa Ibu Mega benar-benar ingin menghormati konstituen, tapi ingin betul menghormati katanya dia menghalang-halangi, Bang. Nah, kami nggak tahu ya. Tapi intinya ketika kita melihat proses dari pengadilan, dari MK, kemudian ke pengadilan negeri, bahwa di situ benar-benar Ibu Mega menjaga konstituen, suara konstituen, apalagi suara-suara masyarakat sipil. Jadi tidak bisa dibaca. Kalaupun di sini nanti akan terjadi pertemuan ya, sebelum pelantikan, itu kan untuk membangun situasi yang kondusif. Ibaratnya gini, ini mau ada hajatannya Pak Prabowo nih, yang berjodoh dengan rakyat adalah Pak Prabowo. Nanti mau ada resepsi tanggal 20 Oktober. Nah, kita yang hidup dalam sekomplek, kami yang belum berjodoh dengan rakyat, kan harus berbesar diri. Tidak boleh mengganggu ada resepsi yang akan dijadikan pada tanggal 20 Oktober itu. Maka ketika misalnya disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Buya Said Abdullah bahwa kami ingin mendukung, dalam arti kami mendukung suasana yang kondusif untuk transisi kepemimpinan, untuk suksesi yang benar-benar bagus, tidak boleh ada riak-riak ya. Kalau ada instabilitas di politik, ekonomi, yang rugi lagi-lagi bukan hanya Pak Prabowo ya kan, tapi juga adalah masyarakat Indonesia. Jadi kami melihat lebih ke soal besarnya ya. Pada kalaupun terjadi, insya Allah juga pertemuan itu pun juga tidak akan misalnya secara transaksional atau apapun ya. Karena posisi PDI Perjuangan, sikap politiknya mau berada atau di dalam pemerintahan itu kan belum diputuskan oleh itu masih menunggu sampai 2025. Itu juga belum diputuskan dan juga biasanya itu diputuskan dalam kongres yang akan dilakukan pada tahun depan. Jadi tolong dibaca, kalaupun terjadi pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega dalam arti ingin membangun suasana yang kondusif, ini adalah resepsi rakyat, ini adalah transisi dan adalah suksesi. Jadi dilihatnya secara positif. Nggak ada urusan sama Jokowi, meskipun tadi Bang Sifat mengatakan sebenarnya Jokowi merasa nyaman. Tidak ada urusan sama Jokowi, tidak ada urusan sama transaksi politik, tidak ada urusan dengan hal itu, tidak. Tapi lebih bagaimana kita membangun suasana yang kondusif untuk sukses. Membangun suasana kondusif mungkin saja juga membuka kembali komunikasi dengan Jokowi. PDIP dan Ibu Mega? Ya, sampai saat ini tidak ada komunikasi itu. Karena kami lihat kan ke depannya kan di Pak Prabowo kan. Dan Pak Prabowo harus didukung dalam arti dia menjadi presiden yang mandiri, yang berdaulat, yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun atau oleh kelompok manapun. Ini yang kami ingin lakukan. Termasuk juga kita mendukung misalnya ketika beberapa kali Pak Prabowo atau Mas Muzani mengatakan bahwa nanti pembentukannya adalah zakon kabinet. Ini kan juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh PDI Perjuangan, bahwa kabinet itu harus diisi oleh para ahli yang cakap dalam bidangnya, bukan berdasarkan transaksi politik. Itu yang bisa saya katakan. Mas Adi, Anda bagaimana melihatnya bahwa memang pertemuan ini pertemuan dua tokoh bangsa, nggak ada transaksional dan lain-lain, dan nggak ada urusannya lagi kalau tadi Mas Tommy mengatakan urusan Pak Jokowi. Jadi ini lembar baru antara Prabowo dan Mega, Jokowi ditinggalkan begitu saja? Anda bilang ada yang menghalang-halangi. Iya, tadi Anda bilang ada yang menghalang-halangi. Ini kan bicara seakan-akan tidak pernah ada persoalan antara Megawati dengan Pak Jokowi. Di permukaan memang keduanya tidak pernah saling jelekkan. Tapi kan nggak mungkin Jokowi dukung Prabowo kalau memang sejak awal misalnya cukup happy dengan PDIP dan Megawati. Artinya memang ada konflik hati yang nggak bisa dibantah, Bang Silvester. Antara? Ya misalnya Jokowi nggak mau dong terus-terusan disebut sebagai petugas partai. Ya buktinya Jokowi jalan sendiri tanpa PDIP, mengusung anaknya jadi wakilnya Pak Prabowo dan menang Pilpres. Itu kan ada hal-hal yang nggak harus disebut secara eksplisit bahwa Jokowi nggak nyaman dengan PDIP, nggak nyaman dengan Megawati Soekarno Putri. Begitupun dengan PDIP, jangan-jangan misalnya per hari ini menganggap bahwa tak ada persoalan apapun dengan Pak Jokowi. Saya justru melihat sebaliknya ada persoalan. Panjang ini cerita, Pak. Bukan hanya nggak selesai dalam pertemuan Prabowo dan Mega. Oh, nggak selesai. Atau itu buku baru lagi? Karena pasti akan dihitung oleh PDIP apa yang dilakukan oleh Jokowi di 2024 ini bukan hanya soal setelah 20 Oktober selesai. Panjang ini cerita bareng. Apalagi saya menduga sepanjang PDIP itu ada, rasa-rasanya perdamaian dengan Jokowi itu agak sulit untuk bisa diwujudkan ya. Karenanya kalau terjadi pertemuan antara
PDIP, Megawati dengan Prabowo. Ini kan dimaknai bahwa seakan-akan memang ya Pak Jokowi dalam hal ini pengaruh politiknya nggak lagi dilihat sebagai presiden ya, apalagi ini jelang pelantikan kurang lebih sebulan orang melihat ya bahwa Pak Jokowi sebagai presiden tak lagi dalam tanda kutip ya auranya tidak sekuat meski dulu. Anaknya adalah wapres terpilih. Betul ya, kan kita tahu bahwa wapres itu kan tidak sekuat presiden posisinya. Yang ingin saya katakan Afi, bahwa mau ketemu ataupun tidak, ini kan sebenarnya secara prinsip kan tidak ada hubungannya dengan keinginan masyarakat di bawah. Masyarakat sudah lupa kok dengan Pilpres. Jadi ini keinginan elitis yang sebenarnya keinginan elit aja tentu. Dikabulkan. Kalau kita membaca fatsun politik Prabowo ini kan ingin berkawan dengan semua orang. Bahwa Pak Jokowi ada jarak politik dengan Mega, SBY ada jarak politik dengan Mega, tapi bagi Prabowo Subianto di dunia ini tak ada lawan yang kemudian harus dihadapkan. Semua rekan yang perlu dirangkul. Nah itu Prabowo yang saya sebut tak punya jarak psikologis apapun dengan siapa. Oke, baik. Bang Steven mau menambahkan bahwa kemudian ini nggak ada urusannya sama Pak Jokowi. Mau nyaman, mau tidak nyaman, ini urusannya lembar antara Pak Prabowo dengan Bu Mega. Jokowi bisa jadi lembaran yang lain gitu. Ya makanya tadi kan Pak Jokowi kan nggak ada masalah gitu loh. Bahkan Pak Jokowi kami meyakinin akan senang gitu loh. Mengenai perbedaan Pak Jokowi dengan Bu Mega ya, dalam hal ini kan dukungan kepada siapa yang nantinya akan memimpin bangsa Indonesia ini menjadi negara maju. Itu dulu, bukan karena dikatakan petugas partai atau di lain-lain, itu persoalan yang nomor terakhir. Karena kalau berbicara dukungan itu Pak Jokowi itu sudah lama ngomong sama kita dan mungkin orang lain ya, bahwa beliau menginginkan Indonesia ini nantinya jangan menjadi negara gagal. Dan itu kalau kita melihat Pak Prabowo dalam beberapa bukunya, itu juga menginginkan Indonesia ini menjadi negara maju di 2045. Jadi klop. Mengenai dukungan ke Pak Ganjar, itu kan diputuskan Ibu Mega sendiri gitu loh. Tanpa juga ngobrol dengan Pak Jokowi. Oh di situ masalahnya ya? Di situ masalahnya. Jadi gini, biar agak jelas nih, biar agak jelas. Jadi intinya bahwa yang Pak Jokowi dan kami semua menginginkan. Jadi di situ Guntur ya masalah. Mendorong Pak Prabowo itu karena menginginkan sosok yang bisa membawa Indonesia maju. Yang tidak bisa diintervensi oleh pemilik partai. Tapi itu nggak disampaikan ya? Nggak disampaikan. Iya, ini baru kita dengar nih. Pak Jokowi nggak pernah ngomong kayak gitu. Mungkin kita pernah dengar. Makanya dulu pernah kami bikin, sebenarnya kan Pak Ganjar bikin acara di GBK, waktu itu rambut putih, ya kan? Terus Bu Mega itu terakhir kan udah menetapkan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar dengan Pak Mahfud. Berarti kan Pak Prabowo sendirian nih, ya kan? Pak Prabowo kan sendiri nih, kan awalnya itu kita menginginkan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar atau Pak Ganjar dengan Pak Prabowo itu. Kenapa Pak Jokowi nggak ikut perintah Bu Mega? Bukan. Parsimoninya adalah kenapa Pak Jokowi nggak ngomong ke Bu Mega? Kalau nggak mau Ganjar gitu. Saya ke Prabowo, bagaimana boleh? Kalau kita balik lagi ke pertemuan ini gitu loh, adakah makna pertemuan ini gitu? Karena ada Pak Prabowo yang ingin Pak Jokowi bertemu itu dengan Bu Mega. dikasih kesempatan untuk berbicara mengenai dukungan itu, Bang. Oh gitu, nggak dikasih kesempatan oleh? Iya, karena Bu Mega ya queen maker lah, Pak Jokowi. King makernya bukan Pak Jokowi. Intinya ini jangan ditarik nih ya, karena Pilpres sudah selesai. Meskipun apakah kemudian hati-hati, ada kaitannya dengan Bang Habib mau ngomong dulu, silakan. Kalau kita datang ke sini terus dibilang jangan ditarik ke belakang ya, wah mati kita. Mati kita. Karena peristiwa yang terjadi sebelumnya. Makanya saya ngomong nih. Misalnya seperti ini, sedikit aja saya 2 kalimat. Kenapa tadi dia bilang panjang? Saya setuju panjang karena misalnya dengan Pak SBY kan panjang ceritanya. Walaupun bertemu-temu juga di beberapa kesempatan. Kita tahu kenapa. Anda maju ya? Enggak, Bu. Nah, kan itu. Kan keulang lagi nih. Iya. Nah, kan kalau seperti ini kan kurang lebih begitu. Oh, mau ke sana tapi kok nggak disampaikan gitu. Tapi jangan dibilang kita jangan mundur ke belakang loh. Kita sama-sama setuju ke depan menatapnya. Tapi yang belakang ini kan jadi persoalan. Jadi ada urusan belakang yang memang belum selesai sehingga urusan depan kalau saya sih pengennya cepat selesai gitu kan. Tadi saya bilang. Perannya Pak Prabowo gimana? Jadi gini. Ada 3 level relasi ya. Antar para pejuang politik ini, Pak. 1 soal ideologi, level ideologi, santai aja. 2 level politik, ya kan. 3 level organisasi. Ya, kadang kita nggak bisa ketemu dalam konteks organisasi satu sama lain. Bisa musuh-musuhan, bisa gontok-gontokan, adu taktik, adu strategi. Ada yang kecolongan, ada yang merasa kecolongan. Dalam konteks politik juga demikian, bisa ada perbenturan. Tapi dalam konteks ideologi yang lebih luas,
sangat mungkin semua pihak itu menanggalkan kepentingan masing-masing. Ya. Jadi ini kita bicara praktek yang memang sudah terjadi sejak zaman pergerakan dahulu. Ya. Terus seperti itu, ya, aktor yang berganti sampai saat ini, itulah tradisi yang saya pikir seringkali diterapkan. Ya. Mungkin dalam konteks organisasi Pak Jokowi tidak termaafkan. Dalam konteks politik dianggap ya quote and quote mengkhianati teman-teman PDIP Perjuangan. Tapi dalam konteks ideologi yang lebih global, kebangsaan, bagaimana cita-cita sama-sama punya cita-cita mengantarkan bangsa ini ke tujuan, ke cita-citanya, ya. Mungkin itu masih bisa ketemu. Nah, itulah ya yang harusnya bisa menjadi alat pemersatu kita semua. Ya. Bagi kami, bagi Pak Prabowo, kita ini nggak akan selesai kalau terus mencari perbedaan satu sama lain, karena faktanya kita memang berbeda-beda. Okay. Ya, tapi tentu ada satu titik di mana kita bisa saling kompromi, ya kan ya, hal-hal yang besar itu. Makanya kan ini pertemuan nggak sederhana sebetulnya. Apa itu yang ya, kalau kompromi itu juga ditawarkan oleh Pak Prabowo dalam pertemuan ini dengan gambaran saya berpendapat seperti ini dengan melihat praktek yang dilakukan Pak Prabowo selama ini. Ya. Dalam konteks ideologi, saya pikir para tokoh-tokoh bangsa ini masih bisa ketemu kok, ya kan ya. Jadi sehingga Pak Prabowo ketemu dengan Ibu Mega tidak harus dia merasa atau Pak Jokowi merasa ditinggalkan Pak Prabowo, nggak harus begitu juga, gitu kan ya. Begitu juga Ibu Mega bertemu dengan Pak Prabowo tidak merasa juga harus berkhianat atau meninggalkan konstituennya, enggak, gitu loh. Soal politik, soal organisasi gampang kita ini kok. Ya. Tapi dalam konteks ideologi kita memang harus ketemu. Ini Anda setuju nggak kalau Bang Saadi dan Bang Ege bilang bahwa sebentar, tapi kemudian ini masih panjang nih? Nah, iya, itu di mana, di level mana? Apakah yang panjang nggak akan selesai mungkin di level organisasi dan di level politik nggak akan selesai. Dan politik. Tapi dalam konteks ideologi, ya saya pikir cerita-cerita kan banyak dulu. Ya. Bagaimana misalnya Bung Karno ya dengan tokoh-tokoh yang berseberangan bisa ngomong soal yang mereka sepakat dalam konteks ideologi yang lebih tinggi daripada hal-hal. Jadi perlu ditarik panjang nggak menurut Anda? Kalau kemudian tadi bukan persoalan panjang, makanya perlu ditarik mundur nggak kira-kira? Tolong dipahami yang saya sampaikan 3 level tersebut. Ini bukan soal tempus, bukan soal waktu panjang ke belakang, tapi soal ruang lingkupnya seperti apa, soal lokusnya seperti apa, kurang lebih begitu. Baik, kita harus jeda pemirsa, termasuk kami akan bahas apakah jatah kementerian akan menjadi kunci jika ingin mengajak PDIP untuk berkoalisi lebih jauh. Tetaplah bersama kami. Ya, baik pemirsa, kami putarkan sebenarnya video yang cukup lama menunjukkan bahwa memang sebenarnya tidak ada permasalahan baik dari sisi komunikasi maupun sisi politik antara Bu Megawati dengan Pak Prabowo. Mas Gun, kalau kita lihat ya, banyak yang memprediksi juga bahwa jangan-jangan pertemuan ini juga akan membahas soal gabung koalisi atau oposisi, termasuk menawarkan jatah menteri gitu. Apakah itu bisa jadi deal makernya? Kan Pak Prabowo bilang merangkul semua, termasuk juga merangkul PDIP. Ini belum ketemu aja udah bicara menteri, gimana? Tapi kan desas-desus itu udah banyak bahwa kemudian bisa jadi di pertemuan itu ada penawaran itu. Ya itu kan seandainya dari Balfi ya, itu kan belum terjadi. Tapi bagi kami itu selama informasi yang kami dapat bahwa belum ada keputusan mau masuk atau di luar kabinet, berarti pengandaian itu tidak bisa kami sampaikan, kami komentari. Karena belum kejadian. Ya, kan belum terjadi kan. Bahwa keputusan itu nunggu dari Ibu Mega ataupun nanti mungkin di Kongres tahun depan misalnya itu. Minimal PDIP melihat bahwa ini upaya Pak Prabowo untuk
yang disampaikan ingin merangkul semua. Makanya kalau itu konteksnya adalah seperti katakan tadi, sebenarnya kan pertemuan ini kan kalau kita lihat kan pertemuan biasa ya, meskipun banyak orang yang menunggu, kemudian banyak spekulasi, tapi kan konteksnya jelas. Ini mau pelantikannya Pak Prabowo, kita juga harus menghormati, kita harus menghargai. Ada acara, ada walimah lah dalam bahasa yang sederhana. Suksesinya Pak Prabowo, kita juga ikut mendukung agar suasana lebih kondusif. Tapi kan jangan dibaca bahwa ini soal tawar-menawar, atau transaksi, atau masuk dalam kabinet. Tidak, sama sekali tidak ada pembicaraan itu. Kemudian dibicarakan lagi Pak Jokowi, ya tambah ruwet nanti kan persoalan ini kan. Banyak sekali pembicaraan padahal ya ini dua tokoh yang selama ini mungkin banyak yang menyebutkan bahwa ini ditunggu-tunggu pertemuan itu untuk menciptakan suasana yang kondusif. Ya kita tunggu saja. Ini harinya belum ada, jamnya belum ada, tapi kan sudah spekulasinya rame. udah berkembang. Ya, ada yang menilai bahwa kemudian ini pertama kalinya loh Bu Mega mau bertemu dengan presiden yang menang. Kan sebelumnya ketemu Pak SBY juga nggak mau gitu. Berarti kan ini sudah langkah yang baik gitu. Membaca arahnya kemana nih kira-kira? Karena kan Pak Prabowo itu nggak pernah dari saya bahwa nggak pernah ada masalah dengan Ibu Mega. Gitu. Kan tadi saya bilang. Nggak ada masalah, ya kan? Kalaupun itu kompetisi ya ini kompetisinya antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, dan selama ini adalah Ibu Mega benar-benar menghormati konstituen orang yang memilih Pak Ganjar dengan Pak Mahfud sampai ada gugatan hukum, bentuk dari keseriusan kami untuk menghormati para pemilih dari Ganjar dan Mahfud. Tapi ketika ini sudah selesai, ya masyarakat sudah menentukan, kemudian ada acara yang sangat penting, suksesi dan sebagainya, kita harus menghormati dan menghargai. Dari konteks itulah pertemuan itu bisa terwujud. Dibaca. Kita harapkan terwujud. Gitu. Terlalu dini kah kemudian spekulasi yang berkembang di luar, karena kemudian juga pas banget Pak Prabowo lagi nyusun katanya 44 menteri gitu yang akan mengisi kabinet Pak Prabowo dan Mas Gibran. Terlalu dini kah atau ternyata memang biasanya juga spekulasinya terjadi itu, karena kan ada tawar-tawar menawar di politik ini, Mas Adi? Ya saya kira memang sangat prematur ya untuk bicara soal komposisi menteri bagi PDIP. Karena memang suasana kebatinan politik pendukung Prabowo dengan pendukung Ganjar per hari ini sekalipun nggak selesai ya. Apalagi misalnya ada variabel-variabel Jokowi yang saat ini masih jadi presiden. Rasa-rasanya sulit, Afi, dalam konteks itu. Nah, tapi yang kedua ya. Tapi kalau kita membaca dinamika politik di Indonesia secara umum, mungkin PDIP akan menjadi perhitungan di kemudian tahun ya. Karena memang ada kecenderungan koalisi di Indonesia ini kan semi permanen. Dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim, tak ada judulnya itu yang sifatnya permanen. Bahwa semua partai yang mendukung Prabowo itu tegak lurus sami'na wa ta'na 100% sampai akhir, tidak. Ada kecenderungan muncul oposisi dari dalam. Terutama sudah memasuki tahun keempat dan kelima, biasanya partai-partai sudah mulai bermanuver, dia mulai genit, dia mencoba untuk mencari simpati dari pemilih, tentu untuk menghadapi pemilu 2029. Dalam konteks itu saya kira Prabowo pasti berpikir, kalau teman koalisinya yang sejak awal ini sudah mulai genit, bermain mata dengan yang lain, bukan tidak mungkin butuh teman yang relatif kuat dan solid seperti PDIP untuk menjadi partner di dalamnya. Apalagi misalnya juga Prabowo sudah menunjukkan, sekalipun bersaing dengan PDIP 2029 mereka bisa saja bergabung dengan gitu satu sama yang lain. Kan ini yang sebenarnya dibaca oleh publik. Tapi per hari ini kalau PDIP konsisten, anti dan sangat marah dengan Jokowi, mestinya sampai 2029 PDIP tak ada di dalamnya. Kan ada Gibran di situ. Apapun judulnya, Gibran itu anak presiden, anak Jokowi, bukan anak yang lain. Tapi per hari ini kalau psikologi politiknya itu ada, bagi saya agak sulit menerima anti Jokowi, menolak Jokowi, bergabung dengan Prabowo, tapi di situ ada Jokowi. Saya sulit cari ilmu politiknya kalau situ. Jadi kemudian akan deadlocknya justru ada di Gibran itu. Kecuali sekalipun di situ ada Gibran, tapi posisi Gibran ini hanya seperti orang yang tinggal dan hidup di sangkar emas. Posisinya tidak penting, jabatan hanya sebatas wakil presiden, tapi orkestrasi dan manuver-manuver politiknya itu tidak dihitung. Mungkin PDIP merasa tertarik untuk menjadi bagian di dalamnya. Dengan satu catatan, diajak. Kalau nggak diajak, wallahu a'lam. Tapi apa iya gitu ternyata memang kalau diskusi. Gibran itu posisinya juga dalam sangkar emas, tinggal duduk aja. Sudah diajak diskusi katanya. Kalau kabinet. Kami di PDI Perjuangan jangan mau memecah belah, ini katanya nggak diajak bicara. Enggak, justru saya nggak mau memecah belah dengan mengatakan ada yang saya baca tuh Gibran juga sudah diajak diskusi soal kabinet. Untuk kabinet kan, iya. Tapi apakah itu? Di mana memecah belahnya itu malah bagus itu. Bagaimana? Apakah kemudian deal breaker-nya adalah itu gitu? Kalau PDI Perjuangan merasa nggak ada masalah dengan Pak Prabowo ya. Tapi kalau dengan Gibran memang agak lain nih Gibran ini kan. Misalnya terkait misalnya dengan putusan MK. Ini kan putusan MK ya. Putusan MK yang permasalahkan kan soal
diloloskannya Gibran sehingga ada masalah etik di situ kan. Kemudian sekarang kan muncul akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran itu kan. Jadi ini persoalan-persoalan yang kami lihat, ya kami cermati. Jadi yang masalah ini ternyata Gibrannya, bukan Pak Prabowo-nya. Kami kan melihatnya seperti itu. Dan di internal PDI Perjuangan pun ya seperti tadi disampaikan bahwa dari yang disampaikan Mas Hasto waktu segmen keberapa sebelumnya itu kan maksudnya adalah Gibran, bahwa dia ditanya apakah mau maju atau sebagainya, ada rekaman. Jadi kalau di PDI Perjuangan tuh Gibran membohongi Ketua Umum Ibu Megawati. Ada videonya di situ bahwa dia ditanya ternyata tidak, tapi kejadiannya kan lain. Jadi kita harus melihat bahwa Pak Prabowo dengan Gibran itu memang ada perbedaan. Karena dan nggak bisa ketemu gitu. Ini menarik nih. Jadi ada persoalan karena pernah ditanya. Dan jawabnya enggak. Iya, dulu kan gitu juga. Ada videonya. Ya yang disebut dengan pembohong dan Enggak, maksud saya kan dengan yang sebelumnya masalahnya panjang karena juga pernah ditanya. Jawabnya enggak. Yang ini juga pernah ditanya. Yang sebelumnya saya Pak SBY maksudnya. Ya sebut terus, aja lah kayak gitu kan sudah tahu semua. Cara ngomong kan beda-beda. Tapi saya mau bilang gini, 3 hal kalau saya sama-sama 3 hal nih. Tadi 3. 1 ya, sebetulnya bukan kita nih yang sedang membaca peta yang ada. Rakyat juga bisa membaca peta yang ada, bukan itu baca peta loh. Coba main-main ke GBK itu sudah ada itu adegan-adegan di mana rakyat itu sudah mulai bisa berteriak gitu, memberitahukan bahwa enggak, yang viral kemarin maksud Anda. Jangan lakukan itu gitu, ya kan? Nah, maksud saya biarlah kita nilai itu apa. Yang kedua, saya mau bilang, ya kalaupun betul ini dalam rangka ditawarkan untuk pintu masuk tadi, karena keinginan Pak Prabowo kan merangkul semua. Barangkali titik temunya itu adalah orang-orang yang pada titik tertentu diketahui dekat juga dengan PDIP ya, sebagai zakon kabinet. Saya nggak yakin bahwa akan langsung masuk gitu. Nah, yang ketiga memang betul. Ini lepas karena saya kebetulan bahagia di samping Sylvester. Itu kan setiap melihat pasangan presiden ini kan juga melihat wakil presidennya kan. Masa jadi bisa dipisah gini? sebelah doang gitu kan. Saya aja nggak bisa tuh kan. Tapi kalau dibilang tadi agak lain, bagaimana? Enggak, kalau saya kan juga nggak bisa. Memang melihatnya satu pasangan. Ya kan? Nah, setiap melihatnya satu pasangan muncul itu tadi. Jadi kalimat-kalimat ini saya maknai beda loh. Oh, PDIP tidak memikirkan Jokowi karena Jokowi tidak memikirkan PDIP. Oh, itu berarti PDIP lagi mikir tentang Jokowi itu artinya. Dengan ngomong begitu gitu. Soal Gibran juga tadi enggak ngomong memikirkan itu dengan mengeluarkan kalimat yang itu gitu loh. Enggak, saya kan ditanya bagaimana respon soal apakah ada kaitannya antara misalnya nggak ketemunya antara Pak Prabowo dengan Bu Mega kait dengan Pak Jokowi. Enggak. Jawabannya enggak ada masalah itu. Memang enggak dipikirin. Tapi kalau Gibran mikir. Nah, kalau Gibran ya mikir. Oke, Mas Yofat, kalau Gibran tuh gimana? Karena ternyata kan masih jadi urusannya, masih jadi apa ya, kekecewaan dari PDIP gitu. Ya, jadi kalau mau bilang kecewa ya mungkin ya, karena residunya belum selesai. Kalah Pilpres kemarin. Tapi enggak, sekarang ini kan kalau kita melihat Pilpres ini kan sudah selesai. Hampir semuanya sudah menerima itu. Dan suka nggak suka, Mas Gibran ini adalah wakil presiden terpilih, ya kan? Yang harus kita hormati bersama Presiden Pak Prabowo. Tapi kalau saya melihat Pak Jokowi itu tadi saya bilang berjiwa besar, ya kita lihat bagaimana Pak Jokowi itu yang saya bilang tadi, ya kan, tidak membalas apapun dan tetap menghormati Ibu Mega. Bahkan Pak Jokowi itu nggak mereshuffle semua menteri dari PDIP, ya. Ini kita lihat terus dengan Pak Prabowo, bagaimana pertarungan di 2014 dan 2019 itu lebih berdarah-darah. Ya kan, kalau 2024 kemarin kan kita masih ada irisan dengan PDIP, dengan kawan-kawan PDIP. Ya. Tapi 2014, 2019 berdarah-darah, dan bagaimana Pak Jokowi dengan segenap ketulusan hatinya bisa menerima Pak Prabowo, dan Pak Prabowo pun bisa menerima Pak Jokowi. Itu yang saya lihat di dunia ini, ya, di pemerintah manapun susah mencari. Ini urusannya Gibran. Kalau Gibran gimana? Makanya saya bilang tadi, mau suka nggak suka, Mas Gibran itu ini anak presiden yang jadi adalah wakil presiden. Atau kalau nanya agak sederhana, kebetulan dekat nih. Orang boleh nggak tetap suka Prabowo tapi belum suka Gibran? Bukan tidak, belum suka Gibran. Oke, baik, jawabannya usah jadi pemirsa. Tetaplah bersama kami.
Ya, baik, pemirsa, kami lanjutkan. Bang Habib, kalau kemudian kita lihat realita hari ini ya kan, ada realita menurut siapa? Menurut saya. Oh iya, menurut Anda. saya bahwa kemudian Aku aja, kita menurut Anda, ya. saya bilang menurut saya, kita lihat bahwa dia jadi nggak ilmiah kan? Menurut karena parsial. Oke, Anda melihat bahwa kemudian adakah sentimen negatif terhadap publik kepada keluarga Pak Jokowi dan Jokowi, termasuk juga wapresnya Pak Jadi Prabowo? gini, soal posisi Mas Gibran dengan segala macam tuduhan, insinuasi, ya, dinasti dan lain sebagainya, menurut saya kita juga sudah berulang kali membahas sejak sebelum Pilpres, ya kan? Bahkan sejak MK waktu itu mulai membahas permohonan uji materi. Ya. Kita sudah bolak-balik di ruang ini ya, di stasiun TV ini membahasnya. Lantas rakyat yang menjadi hakim sudah memutuskan ya bahwa semua spekulasi tersebut ya diputus oleh rakyat seperti apa hasil kita tahu kan ya. Nah sekarang kalau ingin diulang-ulang kembali menurut saya ya kita tunggu saja 5 tahun yang akan datang. Faktanya Mas Gibran itu adalah wapres terpilih. Ya. Sebagaimana Pak Prabowo adalah presiden terpilih, ya kan, suka atau tidak suka, ya kan, itu adalah wapres kita yang secara konstitusi sah, ya, melalui berbagai level, berbagai proses adjudikasi, mulai dari uji materi sampai putusan perkara sengketa pilpres, ya. Nah, sehingga menurut saya akan menguras energi, bahwa rakyat, ya, seberapa kecil pun ya jumlahnya berhak menyampaikan aspirasi tentu. Ya. Tapi jangan misalnya tadi Bang Ege pergi ke stadion, ada orang teriak Mulyono, Mulyono, dianggap itulah yang paling dominan. Sangat tidak adil menurut saya yang seperti itu. Karena saya juga Habibur Rahman ini ya, udah 2 minggu saya keliling ke masyarakat di kelurahan-kelurahan di Jakarta Timur, daerah konstituen saya. Saya mendapatkan banyak sekali aspirasi yang sebaliknya. Yang berbeda. Saya Jakarta Timur loh, Iya, betul. Yang mengatakan bahwa ya sudah, ya Pilpres sudah selesai, kita ingin pemerintah yang baru terpilih, ya segera bisa bekerja all out melayani masyarakat, kurang lebih begitu. Oke, baik. Mas Gun Romil lihat nggak bahwa kemudian situasi kalau kemudian realita politiknya trending di media sosial, Fufu-Fafa dan lain-lain, itu teriakan tadi disampaikan oleh Bang Ege. Kalau anggaplah kemudian dianggap sebaliknya bahwa itu juga suara masyarakat gitu, akankah kemudian itu beririsan dengan tujuan pertemuan ini? Kalau dengan pertemuan ini tentu saja tidak, Mbak. Ya. Kita kan mau bicara yang sekarang terjadi ya. Kalau saya melihat, saya menangkap ini mau diakui atau tidak, mau disadari atau tidak, Gibran ini akan menjadi beban Pak Prabowo ke depan. Kita bicara dalam konteks saat ini, ketika kasus-kasus dimunculkan, dan itu terkait dengan yang namanya Gibran, namanya Bobi, yang namanya Kaisang, pelaporan ke KPK yang belum ada ungkapannya sekarang, titik terangnya gimana, dengan alasan yang macam-macam. Kaisang misalnya karena bukan pejabat publik. Tapi Sekjen PDI Perjuangan yang bukan pejabat publik juga sudah berkali-kali diperiksa oleh KPK. Jadi bahkan di situ ada diskriminasi di situ. Jadi kalau kita melihat ke depan, kalau Pak Prabowo ini sudah bersinar, ya, tapi Gibrannya ini akan menjadi beban dengan dikaitkan bebannya dengan, apa sih? Kalau tadi kan suara, kalau Bang Habib bilang bahwa enggak, konstituen merasa, tadi kan ya Bang ya, konstituennya di Dapil kan bilang bahwa semua udah baik-baik saja kok, lanjut lagi. Itu yang ditemukan oleh Mas Habib. Yang saya temukan kan berbeda. Kan biasa aja kan? Ya kalau kita bisa secara parsial nih kan, ya kita temukan apa yang di medsos itu kan. Yang ini yang kita menangkap bahwa ini akan menjadi beban pemerintahan Pak Prabowo ke depan dari Gibran itu. Karena semua kan banyak nuntut. Ini kan kenapa KPK tidak adil? Kenapa ini tidak ada kasus hukum diperjelas? Nah itu persoalan di sini. Beban, menjadi beban bahwa Gibran. Terakhir Bang Silver, sebelum saya tutup diskusi kita, bagaimana kemudian kalau kemudian PDIP udah melihat Gibran itu akan jadi beban ke depan? Saya katakan bahwa itu tidak benar. Karena begini, saya hampir berapa bulan ya berdampingan dengan Mas Gibran, ya belusukan kampanye itu, masyarakat menyambutnya gila-gilaan. Itu yang saya alami sendiri. Ya, jadi kalau menjadi beban apanya? Pak Prabowo juga senang-senang aja, fine-fine aja. Teman-teman di Gerindra juga, teman-teman di koalisi dan Kim, semua happy. Bahkan kemarin kita melihat bahwa waktu acara Gerindra, semua di dalam gedung itu meneriakan terima kasih Pak Jokowi. Jadi
apa yang kita nggak ada permasalahkan? bebannya. Itu Nggak cuma ada. kacamata PDIP aja. Oh iya, Oke, ya baik. wajar lah kawan-kawan itu ngomong begitu ya silakan saja. Oke, Bang Tapi Egy. kenyataan di lapangan, masyarakat sampai saat ini masih mengeluh-elukan Presiden Jokowi kemanapun pergi, termasuk Mas Gibran kayak kemarin. Ke acara ke makan bergizi gratis ya kan, semuanya masih mengeluhkan Mas Gibran. Semua happy. Oke, Iya. terakhir Bang Egy. Pendek betul yaitu bahwa saya Jakarta Timur, saya konstituen dia juga. Tapi bicara kedua orang besar ini, saya rasa mereka punya persamaan ya. Mereka pernah jadi oposisi, pernah ditinggalkan. Pak Prabowo pernah keluar negeri, Bu Mega yang memperhitungkan paspor kewarganegaraannya. Pak Prabowo pernah berperang untuk negaranya, pernah dituduh melanggar HAM, tapi sekarang diterima Amerika. Jadi mereka dua orang besar yang pasti akan bertemu pada waktunya. Cuma saya ingin mengatakan kita sedang berbicara sebelum 20 Oktober. Oke, Saya ini masih kita nantikan nanti. Enggak, saya ini ada pengecut-pengecutnya bicaranya gitu, enggak langsung gitu. Sementara rakyat ada yang sudah berani, ada yang enggak. Ya. Mereka pasti punya hal-hal yang besar yang tidak hanya soal ideologi tapi apa kepentingan bangsa gitu. Oke, kita nantikan bagaimana apakah memang pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto akan terjadi sesuai dengan statement yang diamini oleh Gerindra dan juga PDIP sebelum pelantikan Presiden tanggal 20 Oktober mendatang. Kita nantikan bersama. Terima kasih pemirsa atas atensi Anda. Saya Ferdinand undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.